wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid As-Siddiq yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara bentuk kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan di pagi hari ini adalah diberikannya kita kesehatan, kesempatan, dan kemudahan untuk mengoptimalkan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga seluruh amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan dari awal Ramadan hingga pada akhir Ramadan nanti semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil hisab. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah, semoga Ramadan di tahun ini kelak di hari kiamat menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla atas seluruh upaya amal-amal kebajikan yang kita lakukan di bulan ini, yang tentunya bisa memperberat timbangan amal kita di yaumil hisab. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga seluruh amalan kebajikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menjadi penyebab diampuninya semua dosa kesalahan yang pernah kita lakukan. Karena Allah Ta'ala berfirman di surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-114, dalam penggalan ayat Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu, kebajikan-kebajikan itu dapat menghapus kesalahan, dosa yang pernah kita lakukan. Semoga bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan ini, Allah turunkan ampunannya kepada kita. Apalagi ditambah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang saum puasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, mengharap ampunan pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Cukupkah sampai di situ? Belum. Ternyata dalam redaksi yang lain Nabi bersabda, "Man yakum lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang salat di malam Qadar karena iman dan mengharap pahala ampunan di sisi Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini kita telah melakukan yaitu kesolehan secara ritual, suci secara vertikal, kita sudah diampuni oleh Allah. Maka tentunya kita masih punya tugas berikutnya, kita harus menjadi orang yang memiliki kesolehan secara sosial. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini topik yang akan kami angkat adalah sebuah topik yang sifatnya tematik. Saya tidak melanjutkan kajian rutin kita setiap Sabtu yang keempat, pekan keempat, pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi. Pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang panduan sholat Idain. Panduan sholat Idain. Apa itu Idain? 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ini kami sampaikan karena sesaat lagi kita akan memasuki 1 Syawal 1443 Hijriah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, semoga materi yang kami sampaikan ini bisa menjadi tambahan ilmu, bekal kita untuk melaksanakan ibadah khususnya di hari yaitu Fitr, di hari raya Idul Fitri, sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak memperpanjang mukaddimah agar materi kita bisa tersampaikan semua. Materi ini kami bagi menjadi 3 bagian Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita akan membahas tentang waktu pelaksanaan sholat Idain, sholat 2 hari raya, waktunya. Yang kedua, hukumnya. Apa hukum sholat hari raya ini, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan yang ketiga adalah materi puncak dan membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu tentang adab sholat Id. Adab sholat Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama lebih dahulu yang kita bahas adalah waktu pelaksanaan sholat Idain, sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Bapak Ibu perlu diketahui, sholat Idain, sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sama-sama jatuhnya setelah pelaksanaan 2 rukun Islam. Sama-sama waktu pelaksanaannya jatuh yaitu setelah pelaksanaan 2 rukun Islam. Yang pertama adalah sholat Idul Fitri dilakukan setelah rukun Islam yang keempat, yaitu shaum di bulan Ramadan. Sedangkan Idul Adha dilakukan setelah wukuf rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Sama-sama pelaksanaannya setelah 2 rukun Islam ini. Ya, kalau Idul Fitri setelah shaum di bulan Ramadan, kalau Idul Adha, sholat Idul Adha yaitu setelah wukuf, yaitu haji. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Tirmidzi, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Bukan berarti intinya haji cuman Arafah. Bukan berarti tidak perlu ke Mina. Bukan berarti tidak perlu menginap yaitu di Musdalifah untuk mencari kerikil. Bukan berarti tidak perlu untuk lempar jumrah. Bukan. Kata para alim ulama, yaitu apabila salah satu rukun dari rukun-rukun haji itu disebut oleh Nabi,
maka berarti rukun-rukun yang lainnya juga wajib untuk dilaksanakan, seperti tawaf ifadah dan yang lainnya. Baik, ini yang pertama, waktu pelaksanaannya. Yang kedua, Bapak Ibu, hukumnya wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim. Loh, sholat id ini wajib bagi setiap muslim. Ini adalah pendapat daripada Imam Abu Hanifah, salah satu pendapat Imam Ahmad, dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim rahimahullahu anhum. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dalil yang mereka pakai, dalil yang dijadikan sebagai dasar sholat id ini hukumnya wajib, banyak sebenarnya. Yang pertama adalah firman Allah di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayatnya ayat yang ke-185. Kita dengarkan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayatnya 185. Sebenarnya inti daripada ayat ini ada di bagian akhirnya, yang menunjukkan sholat id itu wajib. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Silakan, ayo langsung saja terjemahannya yang bagian akhir. Hendaknya kamu mencukupkan bilangannya. Silakan. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Artinya bilangan Ramadannya dicukupkan, entah 29 hari, entah 30 hari, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah. Nah, walitukabbirullah, maka bertakbirlah kepada Allah. Maka berdasarkan ayat ini, salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, karena di sini perintah, asalnya perintah, hukumnya wajib, berarti salat ini adalah wajib, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian alasan yang lain, yang kedua adalah dalam Al-Quran, surat Al-Kautsar. Surat ini adalah surat favorit kita, Bapak Ibu ya, ketika kita sholat. Ini surat favorit panjenengan semua ini, yaitu surat nomor 108. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Kautsar, yaitu surat nomor 108, ayatnya ayat yang kedua. Kita dengarkan, yaitu dari awal. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Allah Ta'ala berfirman, silakan. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Lalu, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu. Terus, berkorbanlah. nah di situ, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam ayat ini jelas bahwasanya sholat Id, Idul Adha wajib. Karena ada perintah, maka sholatlah karena Rabbmu. Baik. Adapun yang alasan ketiga, Bapak Ibu, yang menunjukkan sholat id ini dipilih oleh beberapa ulama wajib hukumnya adalah kebiasaan Nabi dalam melaksanakannya. Karena sejak sholat id ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah, jadi sholat id ini disyariatkan tahun kedua Hijriyah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya sampai beliau wafat. Gak pernah ditinggal oleh Nabi. Adapun kalau sholat sunnah yang lainnya, maka Nabi tidaklah, ada beberapa yang Nabi tidak lakukan, lalu Nabi lakukan. Tapi sholat id Nabi tidak pernah meninggalkannya. Maka kalau sunnah tentunya Nabi pernah meninggalkannya. Maka ini karena wajib, Nabi tidak pernah melakukannya, tidak pernah meninggalkannya. Baik, ini yang ketiga alasannya. Yang keempat, kebiasaan para khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum ajmain setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
menunjukkan bahwasannya sholat id merupakan ibadah yang sangat disyariatkan di dalam Islam, karena para sahabat tidak pernah meninggalkannya. Nih, yang kelima, hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, lihat, kita dengarkan baik-baik, yaitu di dalam riwayat Bukhari nomornya 971, bisa dilihat kan, Bukhari nomor aslinya 971, dari Ummu Atiyah, beliau mengatakan, kami diperintahkan untuk mengajak keluar gadis yang baru balik, gadis-gadis pingitan, dan orang-orang yang haid, wanita-wanita yang haid, untuk menghadiri sholat id. Bahkan yang tidak punya jilbab disuruh pinjam ke saudaranya. Nabi memerintahkannya. Maka kata para alim ulama, ini menunjukkan wajib, karena hukum asal perintah adalah wajib. Sampai wanita haid saja disuruh ke tanah lapang menghadiri sholat id, sekalipun dia tidak ikut sholat, tetapi berdoa bersama-sama kaum muslimin. Sedangkan kalau sholat Jumat saja, wanita tidak diwajibkan untuk pergi ke masjid, sekalipun ikut mendoakan doanya imam, khatib misalnya. Tetapi sholat id, gadis pingitan, bahkan mereka yang tidak punya jilbab disuruh pinjam kepada saudaranya, keluar. Berarti wajib, kata para alim ulama. Alasan keenam, penggugur sholat Jumat. Sholat id ini penggugur sholat Jumat. Sedangkan Bapak Ibu, sesuatu yang wajib tidak bisa digugurkan, kecuali yang menggugurkannya adalah yang wajib pula. Tidak mungkin kalau sholat id itu hukumnya sunnah bisa menggugurkan sholat Jumat yang hukumnya wajib. Kan Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, tolong dibuka Sahih Abu Dawud nomornya 1071. Abu Dawud 1071, dari Atha bin Abi Rabah radhiyallahu an, apabila dalam sehari itu ada 2 hari raya, Idul Fitri atau Idul Adha dan hari Jumat, maka mereka yang sudah sholat id, maka mereka dibenarkan untuk tidak melakukan sholat Jumat. Coba 1071, silakan. Dari Atha bin Abu Rabah radhiyallahu anhu, ia berkata, Iya, Ibnu Zubair pernah mengerjakan sholat bersama kami pada hari raya di hari Jumat. loh, terus Di awal hari atau pagi, kemudian kami pergi sholat Jumat. terus Namun ia tidak keluar kepada kami. namun ternyata beliau tidak keluar sholat Jumat. Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, setelah ditanyakan kepada Ibnu Abbas, lanjutkan. Maka kami sholat sendiri-sendiri. Terus, Ibnu Abbas waktu itu sedang berada di Taif. nah terus Setelah datang, kami sampaikan hal itu kepadanya. apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Apa yang dilakukan oleh Ibnu Zubair ini? Silakan. Maka ia berkata, dia telah mengerjakan sunnah. Dia telah mengerjakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan kalau sudah sholat id, maka dia boleh, yaitu tidak sholat Jumat. Apakah harus sholat zuhur? Kita dengarkan lagi. Tolong dibuka Abu Dawud nomor 1075, 1075. Kita dengarkan 1075. Ayo. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad dan maksud yang sama. Ya. Yang menambahkan, Silakan. ada sholat Jumat dengan surah Al-Jum'ah dan surat Al-Munafiqun. Terus 1075. Ya, 1075. Sebenarnya ada tambahan di situ, yaitu disebutkan bahwasannya sebagian sahabat melakukan sholat id, namun kemudian tidak menghadiri sholat Jumat, namun mereka melakukan sholat asar. Sehingga di sini disebutkan oleh para alim ulama, salah satunya diambil oleh Imam Asy-Syaukani dan juga Syekh Albani rahimahullah, mereka tidak sholat zuhur, tetapi langsung sholat asar, karena mereka telah sholat id. Namun pendapat yang kuat adalah, Bapak Ibu sekalian, adalah pendapat jumhur ulama, mereka tidak sholat Jumat, tapi mereka tetap sholat zuhur. Wallahu a'lam wa bishawab. Kita lanjutkan. Ini merupakan penggugur daripada sholat wajib, berarti sholat id wajib. Yang terakhir, sholat id merupakan salah satu syiar Islam yang paling besar. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, muncul pertanyaan, kalau wajib
berarti kalau meninggalkannya harus diqadha. Ya, qadha, diqadha. Sebagaimana kata para alim ulama, disebutkan beberapa riwayat bahwa para sahabat dan tabi'in melakukan qadha salat Id. Mereka melakukannya tanpa khutbah. Muncul lagi pertanyaan, bagaimana kalau pas datang khatibnya sedang berkhutbah? Jadi sudah salat ini, dia datang pas khutbah ini, telat ini misalnya. Maka kata para alim ulama, mendengarkan khatib dulu berkhutbah, setelah selesai maka dia sholat 2 rakaat di tempat itu, di tanah lapang itu. Tapi ini kalau dilakukan aneh ya. Ini apa ini ya? Kok sholat sendiri ini ya? Karena itu memang sebenarnya diqadha, karena hukumnya wajib, Bapak Ibu sekalian. Jadi dia mendengarkan khutbah dulu sampai selesai, baru dia sholat 2 rakaat, karena dia belum sholat Id. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dan ini disebutkan yaitu berdasarkan riwayat yang sahih. Kita lanjutkan yang ketiga, adab sholat Id. Nah ini agak panjang, saya akan sebutkan saja satu persatu. Yang pertama, adab sholat Id. Ada berapa sih totalnya adabnya? Adabnya ini ada 26 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, sholat Id aja ada 26. Yang pertama, mandi pada hari Id. Mandi pada hari Id. Dan mandi ini adalah yaitu disebutkan yaitu perihal mandi besar ya. Hal ini bisa kita dapatkan di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Bahkan riwayat ini bisa kita temukan dalam kitab Al-Wajiz. Nah, yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi. Nah, disebutkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau pernah ditanya perihal tentang mandi besar. Maka Ali radhiyallahu anhu menjawab, yaumal jumu'ati wa yauma arafah wa yaumal fitri wa yaumal adha. Mandi besar itu pada hari Jumat, hari Arafah 9 Zulhijjah bagi mereka yang wukuf, hari raya Fitri dan hari raya Adha. Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita mandi yaitu sebelum sholat Id. Dan kata para alim ulama diperbolehkan untuk memulai mandi hari raya ini sebelum subuh atau boleh juga sesudah subuh. Inilah pendapat yang kuat dari kalangan mazhab Syafi'i, dan pendapat ini dinukil dari Imam Ahmad rahimahullah. Kita lanjutkan yang nomor 2. Yang nomor 2, berhias dan memakai wewangian sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Bisa dibuka Ibnu Majahnya, nomornya coba dilihat, nomor 1088. Coba dicek 1088. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pada suatu saat di hari Jumat Nabi bersabda, inna hadha yaumu idin ja'alahu Allahu lil muslimina faman jaa'a ilal jumu'ati falyaghtasil wa in kana indahu tayyibun wa in kana indahu tibun falyamassa minhu wa alaikum bisiwak. Silakan. 188 tentang wanita. 1098. Coba nomor yang lain. Silakan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. 1098. Coba 1088 tadi juga bukan? Oh bukan. Baik, kita baca aja. Nomor 3 sekarang kita teruskan. Memakai pakaian yang paling bagus. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau mengatakan, kanat lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu memiliki jubah yang beliau gunakan ketika hari raya pada hari Jumat. Bahkan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbisu yaumal idi burdatan hamra.
Ya, jadi Rasulullah SAW pada hari Id beliau memakai burda, jubah berwarna merah. Nah ini, jadi untuk kaum wanita tidak dianjurkan untuk berhias untuk wanita, dan tidak pula memakai baju yang mewah, bahkan memakai wangi-wangian untuk wanita. Adapun untuk laki-laki, maka disunahkan memakai pakaian yang paling bagus. Yang keempat, makan sebelum sholat Id dan tidak makan sampai pulang dari sholat Idul Adha. Saya ulang, makan sebelum sholat Idul Fitri dan tidak makan sampai pulang dari sholat Idul Adha. Jadi kalau mau sholat Idul Fitri makan dulu, kalau Idul Adha dia tidak makan sampai dia pulang dari sholat Idul Adha. Dalilnya hadis riwayat Bukhari nomor 953 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhdu yaumal fitri hatta yakula tamaratin. Rasulullah SAW ketika Idul Fitri tidak menuju ke tempat sholat sebelum makan beberapa butir kurma. Wa fi riwayatin anhu qala wa yakuluhunna witran. Disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau makan kurma dalam jumlah bilangan yang ganjil sebelum sholat Idul Fitri. Bahkan riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yata'am wa la yata'amu yaumal adha hatta yusalli. Nabi tidak keluar sholat hari raya Idul Fitri sebelum makan, dan beliau tidak makan pada hari raya Adha sebelum sholat. Jadi ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang kelima, menuju lapangan sambil berjalan dengan penuh ketenangan dan ketundukan, dan disyariatkan berjalan kaki yang ditekankan, bukan berkendara tapi berjalan kaki. Mana dalilnya? Dalilnya riwayat Tirmidzi nomornya 530 dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, minas sunnati antakhruja ilal aidi masyian. Termasuk sunnah Nabi yaitu engkau keluar sholat hari raya dengan berjalan kaki. Kata para alim ulama, hal ini jika tidak menyulitkan seseorang, apabila rumahnya itu jauh, ya, lalu kemudian sudah lanjut usia, ya, apalagi dia sakit, maka boleh memakai kendaraan. Sekalipun pakai kendaraan, kalau bisa parkirnya agak jauh. Parkirnya agak jauh, ya. Jadi misalnya sholat Asidik di mana? Di sini ya. Nah, berarti parkirnya Alfamidi. Ya, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kalau memang parkirnya sudah disiapkan panitia dekat, maka jalannya menuju ke tanah lapang tersebut, tempat sholat, yaitu disedikitkan. Nah, disedikitkan jalannya, ya, tidak dipanjangkan, ya, langkah kakinya. Kenapa? Karena ini adalah salah satu hikmah dari sunnah yang lebih menyemarakkan syiar Islam, menjalin kebersamaan. Dan sunnah ini semestinya yaitu ditumbuh suburkan. Jadi berjalan kaki. Yang keenam, menempuh jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang pada saat sholat hari raya. Berangkatnya dan pulangnya menempuh jalan yang berbeda. Dalilnya adalah riwayat Bukhari nomor hadis 986 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu idin khalafat tariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berangkat dan pulang pada hari raya mengambil jalan yang berbeda. Berangkatnya posisi sebelah sini, pulangnya jalan yang satunya sama, ya. Jangan kemudian mau ke Asidik misalnya, rumahnya itu Geluran misalnya, ya. Berangkatnya dari Geluran ke Asidik, pulangnya muter, ya, muter Raya Taman misalnya, ya. Terus itu ya nggak usah lah, ya, seperti itu kan, pulangnya kan beda jalannya. Nah itu sama dengan yaitu mengambil jalan yang berbeda, boleh. Yang ketujuh, dianjurkan bagi makmum untuk datang di lapangan lebih awal. Makmum disyariatkan datang lebih dahulu daripada imam. Adapun imam dianjurkan untuk datang agak akhir sampai waktu sholat akan dimulai.
Karena imam itu ditunggu, bukan menunggu. Imam itu ditunggu, bukan menunggu. Demikianlah yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat menanti Rasul. Rasul datang langsung sholat. Seperti itu. Bukan imamnya datang dulu, ya, khotibnya datang dulu, terus sambil menunggu jamaah. Ya, bahkan diumumkan agak dipercepat perjalanannya karena 5 menit lagi sholat akan nggak perlu. Kasihan ini khotib ini. Ya, seperti itu. Begitu datang sholat langsung. Ya, seperti itu. Jadi ini yang ke-7. Yang ke-8, bertakbir sejak dari rumah hingga tiba di lapangan. Bertakbir terus. Termasuk sunnah ini, bertakbir di jalan menuju ke lapangan dengan mengangkat suara. Ya. Hal ini berdasarkan riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengeraskan bacaan takbir pada saat Idul Fitri dan Idul Adha ketika menuju ke lapangan sampai imam datang. Sampai imam datang. Ini riwayatnya adalah riwayat dari Daruqutni dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Silsilah Hadis As-Sahihah. Adapun untuk wanita tidak dianjurkan mengeraskan. Karena apa? Karena suara wanita bagian daripada aurat. Berikutnya 9, tidak boleh membawa senjata kecuali jika terpaksa. Tidak boleh saat sholat Id. Dalilnya adalah, yaitu disebutkan dalam riwayat Bukhari nomornya 966. Ini ceritanya ada ini dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu an. Dia mengatakan, kami bersama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kami bersama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Tiba-tiba dia terkena ujung tombak di bagian telapak kakinya. Kena ujung tombak di bagian telapak kaki. Maka aku pun turun dari kendaraan dan banyak orang menjenguknya. Ada orang yang bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bolehkah kami tahu siapa yang melukaimu? Siapa yang melukaimu wahai Ibnu Umar? Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menunjuk orang itu. Ya, kamu yang melukaiku karena kamu membawa senjata. Lihat, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjawab, karena kamu membawa senjata di hari yang tidak boleh membawa senjata. Nah, seperti itu. Maksudnya hari ini adalah hari Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Nggak boleh. Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan mereka dilarang membawa senjata di hari raya kecuali jika mereka takut ada musuh. Kecuali kalau memang khawatir diserang musuh. 10. Tidak ada adzan, tidak ada iqamah ketika mau sholat Id, sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Disebutkan di dalam yaitu hadis riwayat Muslim nomornya 887 dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-idaini ghaira marratin wala marrataini bi ghairi adzanin wala iqamatin." Saya salat Idain 2 hari raya bersama Rasulullah, bukan hanya sekali atau 2 kali, tanpa adzan dan tanpa iqamah. Bahkan tidak ada ucapan as-salatu jami'ah, nggak usah, karena nggak ada tuntunannya. Terus kemudian cara memulainya, ya imam cukup mengatakan sawu sufufakum dan seterusnya, istawu wala taqtalibu, dan boleh apapun bacaannya yang Nabi ajarkan. Jadi tidak ada as-salatul jami'ah, itu nggak ada ya. Baik, ini sholat Id loh ya. Yang ke-11, tidak ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Tidak ada qobliyah Id, ba'diyah Id, tidak ada. Dalilnya adalah riwayat Bukhari nomornya 964. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauma adha au fitri fa shalla rak'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Rasulullah SAW keluar pada hari raya Adha dan Idul Fitri, ya Fitri. Beliau sholat 2 rakaat tanpa sholat sunnah sebelum dan sesudahnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada riwayat dibolehkan orang itu sholat sunnah ketika tiba di rumah. Jadi bukan yaitu di masjid itu atau di tanah lapang itu, bukan.
Jadi kalau sudah sampai di rumah, sholat 2 rakaat boleh. Dalilnya adalah riwayat Ibnu Majah, di mana dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-'id syai'an, fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'ataini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sholat sunnah sebelum sholat Id sama sekali. Qobliyah nggak ada. Dan jika beliau telah pulang di rumahnya, beliau sholat 2 rakaat. Baik. Adapun kalau sholat Idnya di masjid, maka tentunya yaitu dia mengerjakan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Jadi bukan qobliyah Id, tetapi tahiyatul masjid. Mana yang afdal, di masjid atau di tanah lapang? Ya di tanah lapang Bapak Ibu sekalian, ya di tanah lapang. Kenapa di Masjidil Haram itu kok di masjid sholatnya? Kenapa kok tidak di tanah lapang? Nabi nggak pernah sholat Id di masjid, selalu tanah lapang. Jawabannya adalah karena mencari lahan kosong untuk menampung sekian banyak orang. Sudah nggak ada di Mekah, di Madinah. Karena dipenuhi dengan hotel di kanan kirinya, nggak ada lagi tempatnya. Oleh karena itu maka ini diperbolehkan karena terkondisikan. Wallahu a'lam bishawab. Yang ke-12, mengakhirkan sholat Idul Fitri. Mengakhirkan. Kalau sholat Idul Fitri diakhirkan. Dan menyegerakan sholat Idul Adha. Menyegerakan kalau sholat Idul Adha. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan dalam Zadul Ma'ad, Nabi mengakhirkan sholat Id dan menyegerakan sholat Idul Adha. Sholat Id Idul Fitri diakhirkan, Idul Adha disegerakan. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, beliau mengatakan waktu mulainya sholat Id adalah sejak matahari naik setinggi tombak sampai tergelincir. Namun yang lebih utama adalah sholat Idul Adha dilaksanakan di awal waktu, sehingga memungkinkan bagi masyarakat menyelesaikan sembelihannya dan mengakhirkan pelaksanaan sholat Idul Fitri, sehingga memungkinkan bagi masyarakat untuk membagikan zakat fitrinya. Jadi kalau sholat Idul Fitri diakhirkan, ngasih kesempatan mereka yang belum mengeluarkan zakat fitr. Kalau sholat Idul Adha disegerakan karena memberikan kesempatan untuk menyembelih kurbannya. Baik, kita lanjutkan. 13. Tempat sholat Id adalah lapangan. Dalilnya adalah disebutkan di dalam riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla fa awwalu syai'in yabda'u bihi shalah. Nabi keluar menuju lapangan ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Pertama kali yang beliau lakukan adalah sholat Id. Nah, niat tanah lapang, musolla. Yang ke-14 dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Yang ke-15 Bapak Ibu dikerjakan sebelum berkhutbah. Kebalikannya sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Ini tidak, sholat dulu baru khutbah. Ini dalilnya dalam riwayat Bukhari. 16, bagi imam memasang sutra pembatas sholat. Di depannya ditaruh sutra bagi imam. 17, takbiratul ihram di rakaat pertama, lalu membaca doa istiftah, lalu bertakbir 7 kali. Adapun di rakaat kedua, setelah takbir intiqal, takbir berdiri dari sujud, lalu bertakbir 5 kali. Jadi rakaat pertama takbir 7 kali selain takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram. Jadi kalau mau ditotal 8. Adapun rakaat kedua 5 kali selain takbir intiqal, takbir perpindahan dari sujud menuju berdiri. Itu. Jadi ini 7 dan 5. Dalilnya adalah yaitu riwayatnya riwayat Abu Dawud nomor 1149 dari Aisyah radhiyallahu anhuma, dia berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula 7 takbiratin. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir salat Idul Fitri dan Idul Adha rakaat pertama 7 kali takbir. Wa fis tsaniyati 5 siwa takbiratai ar-ruku'. Pada rakaat kedua 5 kali takbir selain takbir yaitu ruku, 2 takbir ruku.
Jadi inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 18, mengangkat tangan ketika takbir. Mengangkat tangan ketika takbir. Ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengangkat kedua tangan setiap takbir tambahan. Jadi terus mengangkat tangan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Boleh, ya. Itu dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Boleh sekali di awal hanya takbiratul ihram saja. Allahu akbar. Allahu akbar. Boleh, ya. Baik, ini disebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad. Kita lanjutkan yang ke-19. Berzikir di sela-sela takbir tambahan. Boleh. Zikir, bahkan membaca sholawat, memuji Allah, membaca sholawat di sela-sela takbir. Ya, misalnya takbirnya agak lama ini. Allahu akbar. Takbiratul ihram ini, ya. Setelah itu kemudian imamnya bertakbir lagi. Mulai dihitung 1. Allahu akbar. Agak lama dikit. Allah di sela-selanya itu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh. Atau berzikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Boleh, ya, boleh. Yaitu berzikir di sela-sela takbir tambahan. Yaitu riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau menjelaskan tentang salat Id. Di setiap sela-sela takbir tambahan dianjurkan membaca tahmid dan pujian kepada Allah. Riwayat Al-Baihaqi disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab Zadul Ma'ad di juz yang pertama halaman 425 disebutkan dari sahabat Ibnu Mas'ud di atas dianjurkan membaca hamdalah, memuji Allah, bersolawat kepada Nabi di sela-sela takbir tersebut, ya. Jadi tidak diam. 20 surat yang dibaca. Rakaat pertama surat Al-A'la, rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah. Boleh. Ini riwayatnya Muslim. Atau bisa jadi rakaat pertama surat Qaf, rakaat kedua surat Al-Qamar. Ini riwayat Muslim juga. Kita lanjutkan 21. Tetap sholat bagi makmum yang masbuk. Tetap sholat bagi makmum yang masbuk. Orang yang ketinggalan sholat Id berjamaah, maka dia sholat 2 rakaat. Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, apabila orang ketinggalan sholat Id, maka dia sholat 2 rakaat. Adapun orang yang meninggalkan sholat Id dengan sengaja, maka pendapat yang nampak dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah dia tidak disyariatkan untuk mengqadha'nya kalau sengaja. Memang dia nggak ada niat untuk sholat Id. Ini kalau dia sudah ada niat tapi terkondisikan karena mungkin ada sesuatu di jalan sehingga menjadi terlambat, maka dia sholat 2 rakaat atau mengqadha'nya tadi. Kita lanjutkan 22. Khatib berdiri menghadap kepada para jamaah. Khatibnya berdiri. 23. Khatib berkhutbah tanpa mimbar. Khatib berkhutbah nggak pakai mimbar, nggak ada mimbar. Jadi langsung di tempat sholat itu langsung ya dikasih stand mic ini, ya, sudah langsung berdiri berkhutbah tanpa mimbar. Itu sunahnya demikian. Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, bab dalam Sahih Bukhari ada bab datang di lapangan hari raya tanpa membawa mimbar. Ini ya, dalam Sahih Bukhari. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan tidak diragukan, mimbar tidak dibawa dari masjid ke lapangan. Orang yang pertama kali mengeluarkan mimbar ke masjid adalah Marwan bin Hakam, dan perbuatan beliau diingkari. Baik, jadi ini menunjukkan kalau sholat Id maka khatibnya tanpa mimbar, itu jauh mengikuti sunnah. Baik, bahkan kalau di masjid itu sholat Jumat memang ada mimbar. Nah, dan mimbar yang sesuai sunnah adalah mimbar sebagaimana yang kita lihat kalau kita sholat Jumat di Masjid As-Siddiq atau beberapa masjid yang lain. Mimbarnya tidak boleh sama dengan yaitu mimbar yang ada di gereja. Nah, makanya disebutkan Nabi ketika menaiki tangga mimbar yang pertama Nabi mengucapkan amin. Tangga mimbar kedua amin, tangga mimbar yang ketiga amin. Nah, ini menunjukkan tangga mimbar Nabi itu bertingkat, ada trap-trapannya, dan itu yang sesuai sunnah. Bukan yaitu menyamai seperti mimbar yang ada di gereja, mimbarnya orang-orang ahlul kitab. Nah, itu kan ada ya mimbar itu. Tetapi yang sesuai sunnah mimbar seperti itu. Sebagaimana di Madinah, di Mekah pun juga demikian, di Masjidil Haram. Baik, itu yang lebih mengikuti sunnah. 24.
disunahkan bagi khatib ketika berkhutbah dengan memegang tongkat atau semacamnya, sunnah. Jadi kalau khatibnya meminta ya untuk pakai tongkat, maka siapkan tongkat. Karena apa? Karena Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an berkata, "Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nuwila yaumal idi qausan fa khataba alaihi." Bahwa kami memberikan busur panah kepada Nabi pada hari raya dan beliau berkhutbah dengan memegang itu. Ini riwayat Abu Dawud nomor 1145. 25, disunahkan bagi khatib ketika berkhutbah memulainya dengan memuji Allah, bukan bertakbir. Jadi memulai khutbah itu bukan Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Ya, bukan bertakbir, tetapi memuji Allah. Innal hamdalillah nahmadu, baru setelahnya Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, nah itu baru. Tetapi memulainya memuji Allah, bukan bertakbir. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Nabi memulai semua khutbahnya dengan membaca tahmid, dan tidak diriwayatkan dalam satu hadis pun beliau memulai khutbah pada hari raya dengan melantunkan takbir. Ya. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam Majmu' Fatawa, tidak diriwayatkan dari Nabi beliau memulai khutbahnya dengan selain tahmid, baik khutbah id, khutbah istisqa, ya, salat istisqa, salat minta hujan, maupun khutbah-khutbah yang lainnya. Terakhir 26, penutup, boleh untuk tidak mengikuti khutbah, boleh untuk tidak mengikuti khutbah, tetapi yang ditekankan adalah dengan mendengarkan khutbah. Jadi setelah sholat dia boleh, yaitu melanjutkan hajatnya langsung pergi, boleh. Tetapi yang ditekankan adalah yaitu mendengarkannya. Jangankan begitu, karena mendengarkan ini adalah bagian dari menuntut ilmu. Sedangkan menuntut ilmu ini Bapak Ibu sekalian, hukumnya adalah wajib. Namun kalau sholat id maka dibenarkan. Nabi sendiri yang mengatakan boleh dia meninggalkan. Baik, misalnya nih, misal seperti sekarang ini ya, kita dengarkan kajian misalnya, lalu kemudian ada seseorang yang dia sudah merasa waktunya syuruk, maka dia kepingin sholat sunnah isyraq, lalu dia sholat sendiri. Maka yang benar adalah dengarkan itu sampai selesai, baru sholat 2 rakaat. Karena mendengarkan itu adalah hukumnya wajib, sedangkan sholat sunnah itu sholat sunnah isyraq syuruk itu hukumnya sunnah. Yang wajib didulukan ya daripada yang sunnah. Contoh lagi, setelah sholat maghrib, ba'da maghrib kita berzikir, ternyata kita mau sholat sunnah ba'diyah maghrib, ada yaitu pengumuman atau takmir menyampaikan sesaat lagi akan ada kajian atau mungkin ada nasihat, maka kata para ulama jangan sholat dulu, tunggu apa yang disampaikan. Kalau itu kajian ya sudah, lo berarti nggak ba'diyah Ustaz, nggak apa-apa, karena mendengarkan ini hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Terkadang kita tidak, seringkali yang sunnah dikejar, yang wajib kita tinggalkan. Contoh, tahajud, sholat tahajud, tapi subuhnya kerinan. Nah, seperti itu, ya. Terus contoh lagi, berbuka puasa, maghrib berbuka, tapi tidak sholat maghrib. Kenapa? Karena waktunya habis untuk memakan menu santap berbuka. Oleh karena itu, maka ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam wa bishawab. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga, silakan. Yang sholat masbuk tadi dan sholat 2 rakaat itu pakai takbiratul ihram 7 kali. Nah, untuk jamaah barakallahu fik, untuk yang masbuk tadi, apakah dia tetap yaitu takbir 7 kali? Nah, iya, takbir 7 kali bagi yang masbuk. Dia sholat sendiri 2 rakaat, takbir pertama, rakaat pertama takbir 7 kali, selain takbiratul ihram, rakaat kedua takbir 5 kali, selain takbir intiqal. Apabila dia masbuk kehilangan 1 rakaat, maka rakaat yang berikutnya dia tinggal menambahkan. Kalau rakaat kedua ya berarti takbir 5 kali. Adapun kalau dia kehilangan sama sekali sholat, dia datang, khotibnya sudah menyampaikan khutbah,
maka dia sholat 2 rakaat di situ tanpa berkhutbah, nggak usah khutbah. Ya, itu. Seperti itulah Bapak Ibu sekalian yang pernah kita lakukan, yaitu sholat id di rumah saat pandemi waktu itu. Nah, saat pandemi kita sholat id di rumah karena tidak boleh keluar rumah, harus physical distancing, ya, isolasi dan seterusnya. Maka sholat 2 rakaat tanpa berkhutbah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.